Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'izzaunal kiram, ashabu qanati Majelis Ulama Indonesia, sanuqaddimu lakum nashratal akhbaril waqi' bi Madinati Bekasi halian. Ma'akum Gahara Sanifasya, Madinatu Bekasi fi akhbari minha. Mengawali berita hari ini, dari 3 nama bakal calon PJ Wali Kota Bekasi yang segera dikirim ke Mendagri sebelum 9 Agustus 2023. Diduga dan patut dicurigai salah satunya ada yang terindikasi kasus korupsi. Jika terbukti benar, maka orang yang bersangkutan harus batal untuk dicalonkan. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifudallah, mengatakan, pengajuan nama bakal calon PJ Wali Kota Bekasi itu mengacu pada Kemendagri nomor 4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Keterangan ini disampaikan Sri Darmanto, mantan Kabid Mutasi di BKPSDM Kabupaten Cirebon saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK di persidangan. Sri Darmanto mengakui beberapa kali diminta datang oleh Sunjaya ke Kemendagri untuk menyerahkan sejumlah uang supaya memuluskan rotasi mutasi di Cirebon. Penyerahan uang pertama dilakukan Sri Darmanto untuk keperluan mengganti Sekda Cirebon yang saat itu dijabat Yayat Ruhiyat. Sunjaya lalu menitipkan uang puluhan juta ke Sri Darmanto beserta uang dengan pecahan dolar agar diserahkan ke pejabat Kemendagri untuk memuluskan pergantian tersebut. Berita selanjutnya, Camat Rawalumbu Mia Aminah Kurniati memastikan bahwa Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi sudah siap digunakan mulai hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023. Hal itu disampaikannya pada saat pelaksanaan silaturahmi MUI Kota Bekasi dengan MUI Rawalumbu dan Bekasi Timur. Sementara Ketua MUI Rawalumbu Umar Hadi, Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi Buya Hasnul, dan Wali Kota Ketua Umum MUI Kota Bekasi Sukandar Ghazali mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada Camat Rawalumbu. Di akhir acara, Ustadz Abu Dedat mengatakan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun adalah sesat dan menyimpang. Sesat dan menyimpang karena mengingkari rukun Islam, kemudian mengingkari keabsahan dan keagungan Al-Quran. Ada juga penafsiran Al-Quran secara bebas. Berita selanjutnya, Dina adalah sosok wanita yang sudah jadi ibu dalam usia 22 tahun. Dia berjualan risol di pinggir jalan di daerah Kartini, Kota Bekasi. Dina kini mempunyai 2 orang anak. Yang pertama berusia 7 tahun, masih sekolah di SDN Jatiluhur, dan yang kedua berusia 3 tahun. Untuk kebutuhan ekonomi setiap harinya, Dina memang harus berjualan risol, mulai dari kebutuhan kedua anaknya hingga keperluan dapur. Jualan Dina bervariasi, mulai risol ayam, risol mayones, risol sayur, dan ada juga piscok lumer. Dan pilihannya berjualan di lokasi sekarang ini karena tidak adanya penjual serupa dengan dirinya. Selidik punya selidik, ternyata Dina baru buka dagangan risol itu seminggu lalu. Tepatnya pada Sabtu 29 Juli 2023. Ia mulai jualannya pada pukul 6 hingga 3 sore. Dengan pendapatan 100.000 per hari, dia merasa cukup. Berita selanjutnya, cerita seorang tukang parkir di alun-alun Kota Bekasi yang bernama Renaldi Wijaya, berusia 25 tahun. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Halo jiwa muda! Kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Umat dan bangsa
di bawah sinar Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Gahara Sanifasya. Berita selanjutnya. Cerita seorang tukang parkir di alun-alun Kota Bekasi yang bernama Renaldi Wijaya. Berusia 25 tahun, Renaldi sudah punya istri dan 2 anak di mana saat ini ia bekerja sebagai tukang parkir untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk penghasilan dari tukang parkir sehari-hari, ia bisa mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000. Pilihan hidup sebagai tukang parkir karena sudah menetap di lokasi itu selama 2 tahun. Persisnya sejak 2021 hingga sekarang ini. Karena keterbatasannya sebagai lulusan SMP, sementara untuk bekerja di perusahaan harus mempunyai ijazah SMA. Akhirnya Renaldi memutuskan menjadi tukang parkir. Renaldi bekerja tidak sendirian, masih ada 3 temannya sebagai tukang parkir, di mana lokasi tempat parkir mereka ada di Jalan Hasibuan alun-alun Kota Bekasi.
Mengakhiri berita hari ini, Taman Kota merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Jalan Veteran 46 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi kini terlihat tak terurus dengan baik. Banyaknya sampah daun yang berserakan serta fasilitas-fasilitas yang mulai rusak. Taman yang dibuat pada 2014 kini sepi pengunjung. Ada beberapa pengunjung yang mendatangi taman tersebut hanya untuk bersantai sejenak atau menarik pelanggan. Umumnya malah tempat ojek online menunggu pelanggan di sekitar Taman Kota. Jemaah Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah, human capital, and good citizen, sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news aktual and up to date. I am Gahara Sani Fasya. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.